Di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini didik kami lebih jauh Tuhan. Berikan kunci pengetahuan turun dalam hidup kami. Semua berperang dengan pengertian yang dari Tuhan. Turun dalam nama Yesus kunci pengetahuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kunci pengetahuan Engkau berikan kepada setiap kami tanpa terkecuali. Roh Kudus yang tolong kami dengan hikmat, dengan wahyu, dengan pengertian. Kami tahu sesuatu yang ajaib sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kami. Kami tahu hari ini terobosan besar akan dimulai. Hari ini kami akan kawal setiap janji, mandat dan berkat yang Tuhan sediakan buat kami. Dalam 3 bulan akan terjadi dalam kehidupan kami. Bahkan lebih cepat dari yang kami duga. Akan tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau dahsyat, dan Engkau sempurna. Permuliakan namamu ya Tuhan Yesus lewat sabdamu sendiri. Demi nama Tuhan Yesus semua kita berkata amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Silakan duduk saudara, silakan duduk. Alright, saya harap saudara yang bawa panji-panji, bawa bendera tolong diangkat tinggi-tinggi supaya tahu teman-teman yang lain. Angkat tinggi-tinggi, yang ungu di sana, yang kuning di sini. Angkat tinggi-tinggi. Saudara bisa lihat semua ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya mengharapkan besok kita akan doa jam 5 pagi. Dan besok merupakan hari yang penting. Saya mengharapkan Anda semua bisa hadir. Karena besok kita akan mulai lakukan peperangan, saudara. Besok kita akan buat pertahanan, buat benteng yang kuat, dan kita akan mulai menjarah. Mari kita kerjakan dengan iman dan dengan pengertian. Lalu kita akan mulai lakukan secara berkala seminggu sekali. Dan saya berkata kalau Anda serius dengan apa yang Tuhan mau, Anda mesti kerjakan juga dengan tanggung jawab. Ini akan menyangkut begitu banyak. Ingat kemarin saya berkata, Adam melakukan satu tindakan. Dia melanggar apa yang Tuhan firmankan. Dia melakukan yang Tuhan berkata jangan. Satu tindakan yang kelihatannya sepele. Dia makan buah yang Tuhan berkata jangan. Akibat dari apa yang dia buat, dia tidak menyadari. Itu dibaca sebagai menyerahkan semua kerajaan dan kemuliaan dari kerajaan dunia ini. Nah, siapa yang menyangka bahwa itu seperti itu akibatnya? Setan seringkali lebih mengerti bahwa segala sesuatu itu ada perhitungannya. Tapi karena kita tidak punya kunci pengetahuan, kita berpikir semuanya sesimpel yang kita duga. Maka akibatnya kita melakukan begitu banyak kecerobohan dan tidak bertindak seperti yang Tuhan mau. Karena itu saya berdoa, malam ini lagi saya berdoa, Dia berikan kunci pengetahuan buat kita. Kenapa kita mesti sembahyang? Kenapa kita mesti peperangan rohani? Kenapa Tuhan mau kita dibangun menjadi pasukan yang membalikkan keadaan? Nah sekarang mari kita lihat akan suatu structure dalam alam roh lagi, supaya Anda mengerti siapa yang kita hadapi. Banyak orang melakukan semuanya tanpa pengertian. Tapi saya berdoa di tengah-tengah kita, sekian ribu orang ini, mulai hari-hari ini akan berdiri dengan pengertian dan pengetahuan yang Tuhan berikan. Mari kita lihat Kejadian pasal yang ke-10. Ada satu ayat yang seringkali luput dari perhatian kita. Kejadian pasal yang ke-10, lihat pada ayat yang ke-25. Kejadian pasal yang ke-10, lihat pada ayat yang ke-25. Alkitab berkata begini. Bagi Eber lahir 2 anak laki-laki. Nama yang seorang ialah Peleh. Sebab dalam zamannya bumi terbagi. Dan nama adiknya ialah Yoktan. Alkitab mengatakan pada zaman orang yang bernama Peleh ini lahir. Dan kata Peleh artinya divide atau terbagi. Alkitab mengatakan dalam zamannya
bumi terbagi. Nah, terbagi secara apa? Rupanya terbagi secara geografis. Anak-anak Nuh ini dan keturunannya itu mulai bergerak memencar. Oleh karena jumlah mereka makin banyak. Disitulah mulai terbagi kelompok-kelompok itu mendiami areal-areal tertentu. Itu sebabnya hari ini kalau Anda perhatikan. Kalau Anda ke Afrika, sebagian besar dari benua itu isinya orang yang berkulit hitam. Kalau Anda ke Eropa, maka sebagian besar dari bangsa itu mereka berkulit putih. Kalau Anda ke Asia, ada begitu banyak orang yang kulitnya kuning. Orang-orang yang dari golongan orang-orang Mongol, yang orang-orang Cina. Kalau Eropa, orang-orang yang Kaukasia. Dan orang-orang Afrika. Sepertinya memang terbagi. Nah, kenapa yang satu ke arah Afrika? Kenapa yang satu lagi ke arah Eropa yang dicari? Kenapa yang lain menempati Asia? Kenapa sampai dunia ini terbagi-bagi seperti ini? Kenapa ada kelompok yang tinggal di Indonesia? Ada kelompok yang tinggal di India? Ada kelompok yang tinggal di Cina? Ada kelompok yang tinggal di belahan-belahan dunia yang lain? Bumi mulai terbagi-bagi sejak zaman Peleh. Nah, seringkali kita nggak pernah memperhatikan hal-hal semacam ini. Tapi inilah cikal bakalnya kenapa bumi terbagi-bagi secara geografis, kita terpisah-pisah. Suku demi suku terpisah secara geografisnya. Nah, dasar pembagiannya itu apa? Apakah Tuhan menentukan kamu di sana, kamu di sana, kamu di sana? Ternyata Musa itu menyatakannya dengan ajaib. Lihat kitab Ulangan pasal yang ke-32. Kitab Ulangan pasal yang ke-32. Kalau Anda sudah ketemu dengan pasal 32, Anda lihat pada ayat yang ke-8. Ulangan 32 ayat yang ke-8. Nanti saya akan bacakan suatu terjemahan yang lain yang punya akurasi yang luar biasa. Tapi lihat dulu pada terjemahan kita. Ulangan 32 ayat yang ke-8. Ketika Sang Maha Tinggi membagi-bagikan milik pusaka kepada bangsa-bangsa, ketika Ia memisah-misah anak-anak manusia. Jadi, kelompok demi kelompok, suku demi suku dipisah-pisah. Maka Ia menetapkan wilayah bangsa-bangsa. Dasarnya apa? Penetapan, bangsa ini tinggal di sini. Itu dasarnya apa? Dikatakan menurut bilangan anak-anak Israel. Dalam terjemahan yang lain, yang punya akurasi yang luar biasa, itu bukan dikatakan menurut bilangan anak-anak Israel. Tapi digunakan kata according to the numbers of the angels of God. Sesuai dengan jumlah bilangan malaikat-malaikat Tuhan. Nah, apa hubungannya? Siapa malaikat-malaikat ini? Inilah yang disebut penguasa di udara. Jadi sebelum manusia berkelompok-kelompok seperti ini, di atas udara di dunia ini, sudah terbagi-bagi kekuasaannya. Ada pembagian wilayah secara alam roh sebenarnya. Manusia itu masuk mengikuti pembagian alam roh yang ada. Nah, semua bentuk pergolakan yang terjadi di alam roh itu punya akibat dengan manusia yang hidup di bawahnya. Saya harap Anda mengerti karena ini dasarnya. Bagaimana pembagian terjadi? Pertama-tama ada alam rohnya. Lalu manusia mengikuti. Sebetulnya roh-roh inilah yang tanpa disadari menarik orang untuk hidup di bawahnya. Sesuai dengan pembagian wewenang otoritasnya. Saudara yang cukup peka akan mengerti begini. Kalau Anda ini datang ke sebuah kota, rasa yang Anda rasakan di sini akan berbeda dengan kota lain. Kalau Anda masuk sebuah kota, ada saatnya Anda bisa berasa banget
berat, kotor sekali. Ketika Anda masuk kota yang lain, Anda berkata, kenapa di sini lebih lega ya? Kenapa lebih enak di sini? Kenapa lebih nyaman di sini? Itu karena situasi alam rohnya memang berbeda. Di tempat di mana gereja telah cukup kuat dan dia menang secara pertempuran dalam rohnya, itu akan mengubah atmosfer kota itu. Gereja yang tidak bergerak dan tidak membangun pasukan dan tidak berbuat sesuatu bagi daerahnya, maka alam rohnya menekannya luar biasa. Berapa banyak kita punya tamu orang-orang yang datang dari berbagai negara. Begitu mereka dari Jakarta ke Semarang, mereka berkata, kenapa kota ini beda ya? Kenapa lebih clear? Kenapa lebih enak di kota ini? Walaupun Jakarta jauh lebih hebat kotanya. Sebab alam rohnya memang berbeda. Jangan lupa penaklukan secara alam roh menentukan akan kondisi manusia di bawahnya. Nah, saya ingatkan kemarin apa yang saya bagikan. Kitab Daniel menceritakan, ketika Daniel berdoa, sejak hari pertama dia minta pengertian, Tuhan telah kirim Gabriel. Tapi kenyataannya, dia harus tunggu 21 hari. 3 minggu dia menunggu. Nah, apa yang terjadi? Bukannya Tuhan tidak langsung menjawab akan doanya. Tetapi dia dihalang-halangi oleh penguasa Persia. Sehingga perang di atas, selama 3 minggu Gabriel tertahan. Saya lagi berkata buat saudara kemarin, berapa banyak berkat jawaban doa Tuhan yang tertahan di atas sana. Karena kita tidak melakukan sesuatu. Daniel dengan segala pengertiannya, dengan tekun dia berdoa. Alkitab berkata bahkan dia berpuasa. Dan Tuhan kirim Mikael untuk membantunya. Seringkali kita berpikir begini. Loh, Tuhan kan maha tahu. Dia langsung aja berkata, setan nyingkir. Kan pasti nyingkir. Sama sekali Anda tidak kenal Tuhan. Dia pribadi yang pegang rule of the game-nya. Dia pribadi yang punya keadilan yang luar biasa. Dia pribadi yang tahu protokoler. Dia pribadi yang jalan dalam aturan ilahi yang sangat ajaib sekali. Nah, saya berharap ini Anda bisa ngerti. Karena banyak orang tidak paham dengan hati Tuhan. Banyak orang berpikir, Tuhan membenci aku, dia tidak tolong aku. Saudara sekalian, Tuhan hanya punya Anda dan saya sebagai agent di dunia ini. Dia hanya punya gerejanya. Dan kepada gerejanya, dia telah memberikan, menghibahkan sebagian dari otoritas itu kepada gerejanya. Seperti orang punya double kunci untuk sebuah almari besi. Sebagian kuncinya di tangan saudara. Sebagian di tangan Tuhan. Dia telah gunakan kuncinya dengan baik. Persoalannya gereja tidak menggunakan bagian kuncinya. Dan kita menyalahkan Tuhan. Kenapa almari besinya tidak bisa kebuka? Ada kunci pengetahuan yang kita tidak pernah mau baca Alkitab. Kita malas berkata, ya buat apa baca Alkitab? Padahal Anda sedang membuang kunci pengetahuan. Padahal Alkitab berkata, kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran yang kamu ketahui, itu lewat apa? Kunci pengetahuan akan memerdekakan kamu. Bagaimana kita bisa merdeka? Kalau kunci pengetahuan aja, kita nggak bisa terima. Dan kita tidak mau dan tidak bisa terima. Karena kita tidak pernah mau baca Alkitab. Karena itu saya mau berkata buat saudara, hari ini mari buat sesuatu yang berbeda. Nanti malam saya ada PR buat saudara. Anda hanya butuh waktu beberapa menit sebetulnya untuk mendapatkan yang saudara harus kerjakan nanti di rumah masing-masing. Dan besok saya berharap datang ke tempat ini, bawa Alkitabmu. Karena kita akan buat sesuatu yang tidak akan sama dengan sebelumnya. Amen, saudara. Nah, Daniel ngalami yang sama. Kemarin saya cerita, rupanya ketika Darius mulai berkuasa, di tahun yang pertama, Mikael dan Gabriel yang datang untuk memberikan dukungan dan memberikan support kepada Darius. Kenapa? Darius ini raja pilihan Tuhan. Setan mengerti ini orang pilihan Tuhan. Dengan segala cara pasti akan dicoba disingkirkan. Nah, disitulah Tuhan berkata, malaikat kau jagai Darius. Dan itu terjadi perang konflik yang luar biasa.
sampai betul-betul kekuasaannya kuat, baru kemudian perangnya selesai rupanya. Tapi ternyata kalau Anda mengerti, kenapa sampai Tuhan kirim malaikat Mikael dan juga Gabriel buat Darius? Sebab Tuhan mengerti, Darius yang akan dia pakai untuk memberi izin bait Allah dibangun kembali. Setelah sekian belas tahun terhenti dan harus dimulai, maka tidak ada pilihan lain. Tuhan harus cari satu orang yang dia bisa pakai untuk kemuliaan namanya. So semua yang di alam jasmani ini akibat dari perang atau menang kalahnya kita di alam roh. Kalau kita tidak bisa mengatasi pertempuran dalam alam roh, di alam jasmani tidak akan terjadi perubahan seperti yang Tuhan mau. Mari kita lihat lebih jauh sekarang. Seberapa roh-roh itu mempengaruhi perilaku manusia. Lihat 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. 2 Timotius pasal yang ketiga. Lihat mulai ayat yang pertama. 2 Timotius pasal 3. Lihat pada ayat yang pertama. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Anda garis bawahi kata sukar di sini. Seperti apa cirinya dari masa yang sukar itu? Ayat 2. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, kalau Anda mendengar kata orang yang mencintai dirinya sendiri, saya berkata orang pasti mengatakan, yaitu memang wataknya begitu. Yaitu manusianya begitu. Yaitu kedagingannya begitu. Betul juga, saudara. Tapi nanti kita lihat lebih jauh. Betulkah semata-mata karena watak dan kedagingan manusia? Kalimat berikutnya. Dan akan menjadi hamba uang. Ada orang-orang yang mata duitan. Orang berkata, ya memang dia mata duitan. Kalau lihat duit dia suka banget. Jadi hijau, matanya jadi melotot karena dia mata duitan. Ya itu kan memang manusia begitu. Itu manusia mata duitan katanya. Banyak orang berkata, itu watak dan sifat dan perangai manusia. Nanti kita akan lihat lagi. Ayat berikutnya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Wah, ini apa lagi Pak? Ini memang dasar orang sombong ini. Suka membual, suka ngomong begini begitu. Kelihatannya seperti itu. Lihat lagi. Mereka akan menjadi penfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, inilah ciri-ciri manusia pada masa yang sukar. Alkitab berkata pada akhir zaman akan timbul, akan datang masa yang sukar. Kata sukar di sini digunakan satu kata dalam bahasa Yunani, yaitu kata kalepos. Nah, kata itu dalam seluruh perjanjian baru hanya dipakai 2 kali. Yang pertama di 2 Timotius 3 ayat yang pertama, dan bentuk daripada masa yang sukar itu adalah bagaimana perangai manusia, perilaku manusia, tindakan manusia, cara berpikir manusia, hati manusia bisa begini jahat dan begini buruk. Tapi kalau Anda perhatikan pertanyaannya, mengapa sampai mereka begitu buruk? Benarkah murni oleh karena manusianya? Nah, sekarang mari kita lihat di ayat mana digunakan kata yang sama. Itu rupanya ada pada Matius pasal yang ke-8. Silahkan dibuka Matius pasal yang ke-8. Perhatikan ayat yang ke-28. Matius 8
ayat yang ke-28. Alkitab berkata begini. Setibanya di seberang, yaitu di daerah orang Gadara, datanglah dari pekuburan 2 orang yang kerasukan setan menemui Yesus. Mereka sangat berbahaya, sehingga tidak seorang pun yang berani melalui jalan itu. Kata sangat berbahaya atau kata berbahaya dari kata kalepos yang sama. Berarti saya mau tanya, kenapa 2 orang ini menjadi sangat berbahaya? Karena apa, saudara? Karena apa? Kerasukan setan. Mereka jadi sangat berbahaya karena pekerjaan siapa? Setan. Sekarang kembali ke 2 Timotius tadi. Kenapa perilaku manusia bisa seperti itu? Karena pengaruh siapa? Setan. Jadi apapun yang di alam roh, itu pengaruhnya sampai kepada perilaku manusianya. Dan ini terjadi loh. Anda pernah nggak ketemu orang ya? Orang Cina gitu ya. Kamu dari mana? Oh dari ini. Oh kamu Cina ini ya? Langsung itu asosiasinya tukang nipu, tidak jujur. Kenapa dapat cap begitu? Karena banyak yang begitu. Apakah karena wataknya begitu? Enggak juga. Apa sebetulnya? Spirit di atasnya. Sama juga dengan orang Semarang. Kamu orang mana Semarang? Medit ya. Dulu terkenal banget nih. Kikirnya luar biasa. Semarang, oh jangan kawin sama orang Semarang. Medit. Kalau ngajak makan bareng-bareng, menjelang bayar, mesti ke toilet. Gak keluar-keluar. Alasannya perutnya sakit terus. Setelah dibayar, oh sudah selesai ya? Sudah selesai ya? 10 kali makan kok begitu terus gayanya. Susu kawin ngomong Semarang, medit. Anda ngerti gak? Itu bisa jadi cap loh. Kenapa bisa begitu? Spirit di atasnya. Kalau tidak bisa di-break, dipecahkan, maka tidak bisa mengubah perilaku dari manusianya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, bisakah itu ditanggulangi? Saya berkata bisa. Karena itulah kenapa kita mesti kumpul 3 hari ini. Dan khususnya di Semarang, kenapa setiap seminggu sekali selama 3 bulan, saya ajak Anda untuk berdoa membalikkan keadaan. Sekaligus mengawal mandat dan berkat yang Tuhan berikan dan janjikan. Supaya 3 bulan ke depan jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Karena kita bisa membuat perubahan dan perbedaan, saudara. Bisa. Di tengah-tengah keadaan orang Semarang yang terkenal kikir dan medit, saudara. Karena orang Semarang itu sudah tahu dari mana. Ini ada survei dibuat. Kenapa mal tidak bisa hidup di Semarang? Rupanya ketika disurvei, 2 kemungkinannya. 1, orang Semarang ini memang miskin, tidak punya apa-apa. Atau yang kedua, meditnya luar biasa. Semua dihitung. Ternyata akhirnya kesimpulan dari survei ini. Mereka berkata, mereka bukan orang miskin. Tapi orang apa? Oh kita enggak Pak, kita irit. Oh ya, irit yang bangeti itu kikir dan medit tadi, saudara. Kalau punya mobil, dia bisa beli mobil mewah. Taruh di garasi. Terus beli yang murahan buat tiap hari. Nanti yang mewah seminggu sekali ke gereja tok. Masuk garasi, dilapi lagi, tutup, keletak. Polis line, tidak boleh mendekat. Oh nggak punya apa-apa, mau dia naiknya mobil begituan.
buka garasinya. Makanya banyak orang berkata, mau cari mobil mewah yang dijual, cari mobilnya orang Semarang. Jarang dipakai. Kenapa? Medit tadi saudara sebetulnya. Nah itu hanya punya karunia memiliki dan tidak menikmati. Saudara pikir itu tidak harus dipecahkan? Harus. Ini ya saudara ya. Tidak mungkinlah bisa bangun gedung begini kalau alam rohnya nggak dikendalikan. Dan saudara jadi orang yang kikir terus nggak mungkin. Banyak orang datang ke sini, kebaktian ngomong begini. Kenapa ya kalau di JKI nggak bisa memberi persembahan sedikit? Oh nggak boleh, haram hukumnya saudara. Itu rohnya ditinggal di luar. Banyak yang berkata, dulu saya ke tempat lain nggak ngasih perpuluhan kok, kelihatannya masuk surga juga. Kenapa di sini kalau nggak ngasih perpuluhan kok sepertinya mau dibuang ke neraka? Iya, saya pastikan itu saudara. Karena roh yang membutakan Anda di luar nggak berani masuk. Kenapa begitu? Ada ceritanya. Saya kan pernah cerita berkali-kali. Bagi Anda yang belum pernah dengar, saya cerita. Sebab ini real banget. Pada waktu itu menjelang akhir tahun 90-an. Saya baru selesai ikut KKR Benny Hinn di North Carolina, di kota Charlotte di North Carolina. Pada waktu mau pulang, saya mampir di LA 2 hari. Malam terakhir saya tidur lebih awal karena besoknya saya mesti terbang sendirian lagi kembali ke Indonesia. Yang aneh memang selama saya di North Carolina, Benny Hinn waktu seminar itu khotbah tentang Elia dan Elisa. Itu kali ketiga atau keempat saya dengar dia khotbah yang sama. Tapi pada waktu itu dia ngomong begini. Pada waktu Anda sampai di Jericho, kamu akan mengalami face to face with the devil. Muka dengan setan. Entah bagaimana itu perkataan masuk di hati saya. Tapi nggak jadi pikiran yang membuat beban dalam pikiran. Saya pulang sampai di LA, malamnya saya tidur, saya mimpi. Di mimpi itu aneh, kelihatan sekali lagi bawa gelas isi air minum. Gini saya lagi minum, saudara. Tiba-tiba saya berasa kok ada orang di belakang saya. Jadi saya noleh. Itu orang antik banget, saudara. Mukanya itu muka kayak kotak gitu ya, dingin sekali. Tapi pakai baju perempuan, kebaya, sanggulnya ada, sanggul kayak konde begitu di belakang. Matanya ini hijau tua semua, nggak ada putihnya sama sekali. Mukanya beku kayak mayat, nggak ada senyumnya, nggak ada shalomnya, nggak ada apa-apanya, dingin aja. Ngeliatin begini, saya kaget terus terang. Anda ketemu makhluk seperti ini dan saya tidak ingin ketemu lagi sampai kapanpun. Bagi yang rindu padanya silahkan Anda cari sendiri, saya tidak. Spray lah ketemu yang begini-begini. Ketemu Tuhan asik, yang begini-begini sudahlah. Banyak teman-teman pendoa yang peka-peka lihat setan tuh, saya berkata berkatmu lah, saya tidak mau tuh. Tapi penting kita perlu mereka, kalau enggak kan Anda dibodohin setan terus. Jadi saya kaget sekali, saya nggak bisa nengking lagi karena saya kagetnya. Tapi reaksi saya ajaib, saya tunjuk begini. Saya tunjuk begini dia mundur kayak keroh mundur teman. Tahu dia mundur, saya tambah berani, saya datangi, saya tunjuk lagi, dia mundur lagi, melewati tembok aja. Dan begitu dia sudah lewat tembok, saya tengking, saya bilang dalam, baru teriak, dia lari. Saya bangun, itu hadirat jahatnya masih kental sekali. Saya doa sebentar, terus saya tidur lagi. Besok paginya saya tidur di rumah pendeta Adi. Saya bilang, Pak Adi pernah lihat setan tidak? Dia bilang, saya ini sudah puluhan tahun melayani Tuhan, belum pernah tuh lihat satupun. Ya, baguslah, berarti pengalaman saya lebih komplit dalam 1-2 hal, saya berkata. Terus saya cerita apa yang terjadi. Dia tadinya berpikir, anaknya mungkin bawa barang-barang tertentu yang diberi temannya, yang bisa ngundang kuasa gelap itu masuk. Saya bilang, enggak. Ini enggak ada kaitan dengan Pak Adi ini. Ini spirit, ini kaitan langsung dengan hidup saya.
Sebab itu pakai konde. Di Amerika nggak ada orang pakai konde, saudara. Kecuali orang di kedutaan Indonesia lagi 17 Agustus itu pakai konde. Tapi yang lain di jalan-jalan nggak ada orang pakai konde. Karnaval pun kagak pakai konde sebetulnya di Amerika. Pakai topeng Indian mungkin, saudara. Topi koboi, tapi konde nggak pernah dipakai di sana. Saya berkata ini definitely ini urusan dengan saya secara alam roh. Dan saya berkata dan saya tahu saya menang tadi malam. Saya mau lihat seperti apa hasilnya. Sejujurnya saya berkata buat saudara, breakthrough yang besar yang dinikmati sampai dengan hari ini adalah masalah keuangan. Itu yang membuat semuanya berubah. Dan itu yang membuat Tuhan bisa memerintahkan kita melakukan banyak hal tanpa kita ini teriak-teriak minta orang lain tolong kita. Saya baru ketemu satu anak Tuhan dari gereja lain. Dia bertanya begini, Pak, Bapak terima bantuan berapa tiap bulan dari luar negeri untuk mengerjakan apa yang Bapak punya? Saya berharap saya punya banyak. Tapi sayang tidak $1 pun saya terima dari luar negeri. Sebagian besar korban dari jemaat sendiri. Dan itu membuat dia kaget sekali bahwa bisa seperti ini. Kenapa Anda bisa begitu ingin memberkati, memberi Tuhan ketika Anda kebaktian? Sebab roh meditmu tidak ikut masuk ke dalam. Setelah keluar medit lagi itu urusan saudara. Saya harap tidak pernah Anda bawa kemana-mana. Karena Alkitab berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. So ketika Anda pulang dari gereja dan berkata, Didit ikut saya medit, jangan lagi saudara. Tinggal aja biarkan dia balik ke neraka. Dan tidak ada urusan dengan itu. Enak sekali hidup kalau Anda secara keuangan tidak dikendalikan oleh roh seperti itu. Orang yang meditnya luar biasa itu gawat. Semua dihitung. Lu es teh manis berregani 500 Pak. Buk 400 baik. Semua dihitung begitu. Minum holy cafe, just cafe, orang sah ngudeg dewe. Lah kan larang, lu aku tuku kopi tak deploki dewe kok ora apa-apa. Ada yang berkata, kalau mau rasa kopi lebih irit, 1 biji kopi dikletaki aja rasane padha mbek banyu putih. Saya berkata Tuhan Yesus, kebangetan saudara. Kalau Anda bisa merdeka, Tuhan itu memberkati Anda. Kalau dia mau berkati, dia berkati. Saya tidak ajar Anda untuk bermewah-mewah. Tapi kalau Anda sampai diikat seperti itu, berat loh saudara. Semua dihitung. Ributnya hanya soal hitung-hitungan duit. Kasih berapa Rp2.000, ribut. Seminggu neng-nengan saudara. Gara-gara berapa uang 2.000. Itu tengkingi, urapi dengan minyak seliter. Dia akan sembuh dari penyakitnya. Minyak apa Pak? Minyak kelentik saudara kasih. Nggak bisa lah. Semuanya harus diselesaikan dulu secara alam roh. Lalu kemudian di bawah itu akan beda, perubahan akan nyata sekali. Dan saya berdoa Tuhan akan ajarkan itu. Perilaku manusia pada masa-masa terakhir, ketika datang masa yang sukar, perilakunya mengerikan. Ternyata bukan murni karena manusia sejahat itu. Ada pengaruh kuasa gelap. Demonik sekali. Dan itu harus ditanggulangi. Itu harus diselesaikan. Baru semuanya akan kembali normal dalam anugerah Tuhan. Nah sekarang lihat apa yang Tuhan Yesus janjikan buat kita. Matius pasal yang ke-16. Matius 16. Matius 16, lihat mulai ayat yang ke-13. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisaria Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ini bedanya. Pertama dia tanya, kata orang siapa aku ini? Kita dengan gampang bisa berkata, katanya. Kata si A begini, kata si B begini.
Lalu dia berkata, menurut kamu, aku ini siapa? Semua terdiam. Hanya Petrus yang berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Luar biasa. Lalu perhatikan saudara. Ayat 19. Itu rahasianya. Kepadamu akan kuberikan, apa saudara? Kunci kerajaan surga. Sebetulnya bukan satu kunci, tapi lebih dari satu. Keys. Bukan hanya key, tapi keys. Dia berkata, kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Kita tahu di Alkitab ada kunci pengetahuan. Ada kunci Daud. Lebih dari satu. Nanti ada kunci untuk menguasai alam maut. Itu ada kunci-kuncinya semuanya. Nah, dia berkata, kepadamu akan kuberikan kunci-kunci kerajaan surga. Nah, dengan kunci itu, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Nah, banyak orang asal nengking, kamu terikat. Enggak terikat. Sebab kita tidak menggunakan kuncinya. Dan lagi saya berkata, salah satunya adalah kunci pengetahuan. Nanti ada orang-orang yang akan diberi Tuhan kunci-kunci yang lain. Dan itu ternyata jumlahnya banyak. Walaupun Alkitab tidak cerita detailnya, orang yang bergaul dengan Tuhan, Anda akan ngerti itu lebih dari 2. Banyak macamnya. Saudara, ingat gak? Saya berkali-kali cerita di waktu lalu, bagaimana saya belajar tentang iman. Begitu saya tangkap itu kebenarannya, itu kunci loh. Dan dengan iman itu, ternyata tanda petik nih. Teman saya berkata gini, kita ini bisa bermain-main dengan iman. Saya berkata itu tanda petik ya. Betul. Anda kalau punya sebuah level iman tertentu, Anda berhadapan dengan kebutuhan keuangan misalnya ya. Anda punya iman tentang keuangan. Kebutuhan keuangan tertentu sudah tidak membuat keringat dinginmu keluar. Anda bisa begitu flat, begitu biasa, ngomong begitu enak. Nah, orang lain cuma lihat permukaannya, tiru-tiru, bangkrut saudara. Karena ada level iman yang berbeda-beda. Tapi orang yang pegang kunci-kunci tertentu, dia tahu apa yang dia buat. Dia bisa rasain, dia bilang, ini gua buka nih. Pakai begini, kalau aku begini, bisa begini. Aku begini, bisa begini. Itu luar biasa. Itu bisa tenang, bisa cool sekali. Saya lihat contoh saudara, ini secara jasmaninya. Bukan rohaninya. Waktu kami ke Bali, tas koper pakaiannya Pak Yusak itu, nggak tahu itu gemboknya itu bisa, kombinasinya sudah diputar bener, nggak mau terbuka. Lalu dia minta tolong banyak orang, ayo bukain tolong, siapa yang bisa? Kita semua ketawa-ketawa berkata, ya ini latihan kepekaan, ayo nomor berapa yang bisa kebuka? Semua mencoba, banyak mencoba, nggak bisa, anak-anak cobain, nggak bisa. Terus Pak Daniel berkata gini, kalau sudah nyerah semua, baru ngomong sama saya ya. Saya pikir nih orang, wah hebat banget. Semua suruh nyerah dulu baru dia. Saya pikir apa yang dia punya? Ternyata jagoan. Ini pendeta mengandung preman, saudara. Apa yang dia buat? Ini hamba Tuhan luar biasa. Dia berkata, sudah nyerah semua, bawa kemari katanya. Dia ambil sendok. Itu nggak tahu digini. Tarik. Nah, kebuka, sudah selesai. Dia berdiri aja, selesai kan? Dalam sekian detik, kebuka, saudara. Pak Yusak berkata, kue preman juga ya, katanya. Sebab dia tahu bagaimana menggunakan sendok untuk buka gembok macet. Itu kalau enggak expert, enggak mungkin. Dia berkata, coba dulu. Kalau gagal, datang ke aku. Sombong enggak, saudara? Enggak, memang nyatanya begitu.
Dia ngerti apa yang harus dia buat. Sama sebetulnya. Dalam urusan dengan Tuhan, dalam urusan sehari-hari, Anda dapetin kuncinya. Itu akan mengubah begitu banyak dalam hidup saudara. Makanya baca firman saudara. Nggak ngerti Pak, sama dengan saya nggak ngerti. Hanya bedanya, saya tanya Tuhan, minta Tuhan jelasin. Saudara tahu bagaimana cara saya ngerti Alkitab ini? Saya cerita. Kira-kira baru 2-3 minggu setelah saya lahir baru, umur 17 tahun. Bertahun-tahun yang lalu. Saya ikut dalam sebuah kebaktian, follow up dari anak-anak pelajar yang bertobat dalam KKR itu. Dan saya masih ingat pinjam gedung Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto. Saya duduk di situ, duduk paling belakang. Yang datang nggak banyak, kira-kira mungkin 100 anak muda. Terus yang khotbah almarhum Pendeta Kurnia Jaya, Gembala GPDI yang di Citarum, almarhum yang khotbah. Pada waktu itu beliau khotbah, baru baca ini saudara, tentang 5 roti dan 2 ikan. Dia lagi baca, belum dia jelaskan apa-apa. Tiba-tiba bisa muncul pengertian di pikiran dan di hati saya. Oh, ini 3 hal yang penting dalam cerita ini. 1 ini, 2 ini, 3 ini. Ketika dia khotbah, persis dia ngomong 3 poin yang saya tangkap. Dulu saya berpikir begini, wow keren nih, Roh Kudus membocorkan rahasia kepean khotbahnya pendeta itu. Karena ini pendeta kan pasti nyiapin, rahasia diceritakan ke saya. Salah ternyata. Itulah cara Tuhan jelasin ke kita, ini pengertiannya apa. Anda tidak harus jadi pendeta. Anda tidak harus sekolah Alkitab untuk ngerti ini pengertiannya apa. Roh Kudus yang menjelaskan kepada kita. Saya ini tidak pernah sekolah Alkitab, saudara. 1 hari pun kagak pernah. Bagaimana bisa mengerti ini? Roh Kudus yang jelaskan. Saya juga orang yang studi, saya orang yang belajar sendiri. Saya baca buku, ya saya tahu itu saya kerjakan. Tapi di semua hal, basicnya 1, Roh Kudus yang menjelaskan. Nah kunci-kunci ini loh saudara, yang seringkali harus kita pahami. Anda ngerti sekarang? Dan dengan kunci-kunci itu dia berkata, yang kamu ikat di dunia terikat di sorga. Yang kamu lepaskan di bumi ini akan terlepas di sorga. Dengan 1-2 kunci yang engkau punya, Anda bisa bertindak begitu rupa. Dan yang engkau kerjakan itu ternyata powerful sekali. Efeknya besar. Dan ini yang seringkali orang gunakan kata binding and loosing. Mengikat dan melepaskan. Nah, sekarang kita akan lihat lebih jauh. Kenapa kita mesti perangi? Mari kita buka Matius pasal 12. Matius pasal yang ke-12. Matius 12. Lihat ayat 22. Yesus dan Beelzebul. Kata Beelzebul itu raja lalat sebetulnya. Kemudian dibawalah kepada Yesus seorang yang kerasukan setan. Orang itu buta dan bisu. Lalu Yesus menyembuhkannya sehingga si bisu itu berkata-kata dan melihat. Maka takjublah sekalian orang banyak itu katanya, ya ini agaknya anak Daud. Tetapi ketika orang Farisi mendengarnya, mereka berkata, dengan Beelzebul penghulu setan, ia mengusir setan. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa. Dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaannya dapat bertahan? Jadi jika aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimu. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah,
maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Lihat ayat berikutnya. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah seorang yang kuat dan merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah diikatnya, barulah ia merampok rumah itu. Setan ini merasa begini. Semua kerajaan dan kemuliaannya telah diberikan kepadaku. Oke. Tetapi ketika Yesus sudah mati buat kita, maka secara legalnya itu sudah bukan milik dia lagi. Milik siapa? Milik Yesus. Tapi kemudian hak itu dia berikan kepada gerejanya. Tapi percayalah, setan itu tidak pernah mau taat hukum. Wong namanya setan. Ya kan? Dia akan berkata, ya pokoknya kalau kamu gak ngerti, gua tetap miliki. Lo legalnya kan kamu sudah kalah. Ya kan legalnya. Kan kamu gak ngerti. Kita gak baca Alkitab, tidak tahu hak kita. Akibatnya apa? Waktu kita mau berbuat sesuatu, Iblis berkata, kamu gak bisa, kamu gak bisa. Nah disitulah kemudian orang Kristen mesti bertindak. Begitu legalnya Anda tahu. Dan setan itu begini ya, begitu Anda mau bertindak ya. Misalnya begini, Tuhan aku minta berkat, blessing terbaik, berikan dalam hidupku. Dia berkata begini, Allah perpuluhan aja lu makan. Dan dia akan berkata, Tuhan dia ambil milikmu. Dia tidak bisa diberkati. Di situ legalnya Anda salah lagi. Betapa pentingnya Anda mengerjakan yang Tuhan perintahkan. Betapa pentingnya pertobatan setiap saat dalam kehidupan kita. Betapa pentingnya punya hati yang lembut, yang gampang ditegur dan gampang bertobat. Itu untuk meluruskan hak kita. Begitu Anda sudah beres di hadapan Tuhan, lalu engkau bisa bertindak. Nah bertindaknya gimana? Ikat itu orang kuatnya. Anda mesti rampok miliknya, istilah Tuhan Yesus. Dia pakai istilah merampok, artinya tidak bisa dengan baik-baik. Setan, tolonglah berikan kepadaku. Oh iya ibu, silahkan ambillah. Aku kan setan baik. Kagak ada itu. Namaku Casper, Suyul baik. Mari aku berikan, antarkan ke rumahmu. Nggak ada itu. Digunakan kata mesti dirampok itu. Nggak bisa. Kenapa kita mesti perang? Ya karena begitu. Dia nggak mau nyerahkan itu, saudara. Tapi pertanyaannya, secara legalnya kita benar nggak? Lupakan Yesus sudah bayar semuanya, iya. Bagian Tuhannya selesai. Bagian kita nggak selesai loh. Seperti yang saya berkata misalnya. Ya nggak bisa. Ketika Anda berkata, Tuhan selamatkan dia. Ya, tapi Anda tidak pernah memberitakan kabar baik. Bagaimana dia bisa mendengar kabar baik kalau kita diam dan tidak memberitakan firman dan kabar baik kepadanya? So ada bagian-bagian kita. Demikian juga dengan hal-hal yang seringkali kita langgar dalam kehidupan kita. Nggak bisa. Engkau berkata, Tuhan ubah kotaku menjadi kota yang penuh dengan berkat dan memberkati. Tapi Anda sendiri kikirnya luar biasa. Bagaimana engkau tunduk pada roh itu, melakukan yang roh itu perintahkan, ngikuti kemauan roh itu, sambil engkau berteriak, ubah kota ini, jangan seperti itu. Gak bisa. Saudara harus berdiri, menentang apa yang roh itu buat. Dan Anda punya hak legal dan otoritas untuk melakukannya. Orang yang terbelenggu tidak bisa mengatakan kepada orang lain, bebaslah dari belenggumu, sedangkan kita terbelenggu. Orang buta, kata Yesus, tidak bisa menuntun orang buta. Pengemis buta aja tahu kok. Tidak membiarkan dirinya dituntun orang buta. Ya toh kalau Anda lihat pengemis buta itu kan, dia pegangan sama orang yang tidak buta. Kalau sama-sama butanya, tabrakan, jeduk, buta, halo buta, apa kabar? Nggak bisa, saudara. Harus ada orang lain yang mengaturnya. Ya kan? Ini prinsip. Makanya kalau Anda membabi buta, asal nengking nggak ada gunanya. Pakai kunci-kunci kerajaan sorga.
Mesti ngerti. Nah bagaimana Pak saya ngertinya? Di situ peran Roh Kudus nomor 1 dalam kehidupan kita. Lagi-lagi saya berkata kalau saudara tidak mau belajar peka mendengarkan suaranya. Belajar ikuti apa yang dia katakan. Ketika Anda diperintahkan Tuhan pun engkau tidak akan pernah bisa ngerti. Harus seperti apa. 3 bulan ini Anda akan didirect. Saya akan memberikan arahan harus apa, harus apa, harus apa. Tapi selebihnya di waktu-waktu kemudian tidak ada pilihan saudara. Anda dan saya mesti peka sendiri dengan apa yang Tuhan mau. Saya yakin karena Tuhan berkata domba-dombaku mengenal suaraku. Amen. Gak ada pilihan lain, Anda mesti perangi. Legalnya seperti ini. Setan tidak akan serahkan kepada kita. Anda dan saya harus berbuat sesuatu. Dan itu akan membalikkan keadaan. Kita punya kekuasaan. Kita punya otoritas yang luar biasa. Tuhan berikan kepada kita untuk membalikkan keadaan. Dan saya berdoa, Tuhan akan buat kita punya pasukan yang bisa membalikkan keadaan. Sekarang saya mau beri Anda beberapa instruksi. Sebelum nanti kita mulai praktekkan dengan beberapa hal. Di dalam sebuah peperangan rohani, Anda harus mengerti bahwa yang namanya perlindungan dibutuhkan. Kita dilindungi oleh apa? Banyak hal. Tuhan sediakan malaikat buat kita. Ada proteksi darah Yesus. Dan darah itulah yang membuat kita dibenarkan dari pihak Tuhan. Dan iblis tidak menuntut kita lagi. Dalam peperangan rohani, ada banyak yang namanya juga perisai iman. Itu juga harus dibangun dalam kehidupan kita. Ada banyak. Anda mesti belajar firman nanti secara berkala. Saya akan tambahkan dengan banyak hal. Tapi ini PR buat setiap saudara. Malam ini di rumah, saudara harus cari, Anda harus cari ya, 2 ayat yang tentang perlindungan. Saya beri contoh. Tapi kalau semua niru ini, malas, tidak punya kunci pengetahuan. Saya beri contoh ini ya, Coba Anda lihat di Mazmur 91. Mazmur 91. Ayat pertama dan ayat yang kedua. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Anda punya ayat ini. Besok, ketika dibagi dalam kelompok-kelompok itu, Anda mesti ingat Anda ikut di bendera mana. Oke? Jadi Anda cari benderamu. Yang pegang bendera tidak boleh telat. Besok kita mulai jam 5 tepat. Dan saya mengharapkan sebelum jam 5, yang pegang bendera sudah hadir. Nanti malam ini yang pegang bendera jangan pulang dulu. Anda akan ditempatkan di posisi mana sehingga besok pagi tahu di mana posisinya. Saudara ikut bendera mana, besok lihat bendera di mana, di situ. Kalau Anda beruntung, benderamu di bawah. Kurang beruntung, di ujung sana. Naiklah ke atas, saudara. Olahraga pagi-pagi. Jam 5 itu oke. Menurut saya itu waktu terbaik. Setelah itu selesai, Anda cari soto, cari gudeg, Anda kerja, Anda sekolah, dan sebagainya. Yang keluar kota juga bisa pulang dan tidak usah terlalu sore sampai di rumah. Oke? Contohnya begitu. Nah, nanti ada waktu di mana saya akan berkata. Misalnya bendera putih, bendera pink, bendera biru. Ucapkan akan firman pertahanan. Lalu saya berkata, lalu bendera hijau, bendera ini, ucapkan doa dengan bahasa roh. Jadi setiap bagian itu nanti, Anda mulai mengucapkan. Nah bagaimana caranya? Ucapkan aja, bareng, rame, kemeruyuk, tidak masalah. Tuhan itu bisa dengar semuanya. Nah firman itu, kalau kita berkata iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan apa? Firman Kristus. Ini kan pelatihan tentara, saudara. Jadi ketika Anda ucapkan, Anda baca ayat yang engkau sudah dapatkan. Jangan gini, idem. Wah.
Mesti keluar dari mulut saudara, baca itu ayat. Malam ini belajar Tuhan Roh Kudus, beri aku ayat perlindungan. Hanya saya minta cari 2 saja. Di antaranya Mazmur 91. Atau nanti di ayat-ayat yang lain. Nah, Anda dapatkan 2 ayat saja. Lupa lah kalau pas kebetulan podo, ya tidak masalah. Tapi Anda serius mengerjakannya. Kalau tidak, ini akan jadi pelatihan yang sia-sia. Anda ngikut, tapi Anda tidak akan pernah bisa kuasai apa-apa. Nah, ayat-ayat itu, ketika saya minta nanti begini. Tiap kali ini Anda dapatin 2. Selama seminggu itu, ketika engkau berdoa, pakai itu sebagai benteng pertahanan kita. Ucapkan yang keras sebelum berdoa. Nanti ada bagian yang saya berkata, tapi yang kelompok ini bahasa roh. Kita berkata misalnya 10 menit bahasa roh, 1/4 jam bahasa roh, terus bahasa roh. Nah, kemudian nanti ada bagian-bagian lain. Nah, besok saya akan lebih jauh lagi sampaikan kepada Anda. Tapi saya minta hari ini, saudara cari 2 ayat untuk pertahanan. Ya, jangan sampai hilang itu. Lalu kemudian 2 ayat lagi Anda cari, itu ayat apapun yang membalikkan keadaan saudara. Ngerti ya? Itu ayat untuk membalikkan keadaan saudara. Misalnya begini. Anda itu dalam keadaan sakit, atau Anda lagi berdoa untuk keluargamu yang sakit. Anda bisa baca ayat yang ketiga misalnya dari Mazmur 91. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Nah, ketika Anda baca itu, Anda baca, lalu kemudian engkau ucapkan dengan kalimatmu sendiri. Ya, engkau harus berkata gini, aku percaya keluargaku tidak kena sampar yang busuk. Aku percaya perlindungan Tuhan, keluargaku akan sehat, tidak ada sampar yang busuk. Nah, Anda kan yang paling ngerti keadaanmu. Iya kan? Kalau Anda lagi kesulitan ekonomi, lagi berat banget, ucapkan Yohanes 10:10. Aku percaya Yesus akan memberi hidup dan memberi dalam kelimpahan. Aku limpah dalam Tuhan. Itu ayat untuk mulai membalikkan keadaan. Itu Anda harus cari 2 juga. Sudah, hanya itu toh, saudara. Gampang toh? 2 ayat untuk pertahanan. Ini tidak nanti 2 ayat pertahanan dan 2 ayat untuk membalikkan keadaan. Jelas ya saudara ya? Nah, besok akan diatur begitu. Kelompok ini, baca pertahanan. Yang ini, bahasa roh. Selesai, balik, gantian. Yang tadi sudah baca bahasa roh, yang ini pertahanan. Sehingga kita dari korporat, kekuatan yang korporat. Sementara yang lain membaca, yang tugas pegang bendera juga baca, sambil Anda angkat panji-panji saudara. Nanti saya mengharapkan minggu depan, itu sudah akan ada gambar simbol-simbolnya. Dan itu semua akan bagus sekali. Nah, itu akan jadi kekuatan kita. So, kita kerjakan dengan segenap hati. Anda tahu akan membalikkan keadaan. Nah, ketika selesai dengan beberapa hal itu, nanti kita akan doa bersama-sama. Kita akan pimpin doa. Saya akan minta nanti beberapa yang bawa panji-panji turun ke bawah. Ucapkan doa, ucapkan blessing, ucapkan perkataan-perkataan yang membalikkan keadaan. Nah, kalau itu dikerjakan dengan kuat, saudara, Anda akan lihat hasilnya akan dahsyat sekali. Sekali lagi, ini PR, tolong dikerjakan. Saya minta Anda baca, cari di Alkitab 2 ayat perlindungan. Dan 2 ayat untuk membalikkan keadaanmu sendiri. Pak, saya nggak ngerti. Tanya ketua MK-mu, tanya temanmu. Apa ya kondisiku seperti ini? Aku mesti baca ayat apa? Pak, saya nggak pernah baca Alkitab. Mulai malam ini Anda baca. Minta Roh Kudus betul-betul. Kalau Anda bisa tajam, dapat ayat yang sungguh dari Roh Kudus, itu hasilnya luar biasa. Dan kemarin saya akan bersaksikan. Dalam waktu cepat Tuhan berkati kita. Sehingga dalam anugerah Tuhan segera kita bisa bangun sekolah. Dengan cara Tuhan dan tidak usah utang dengan siapapun. Tuhan memberkati kita. Itu kan cepat sekali toh saudara. Kenapa tidak itu dipraktekkan
dalam kehidupan Anda dan saya. Terus sekali lagi, ini kesempatan yang luar biasa. Kita belajar, saya mau praktek, besok mulai praktek. Dan malam ini juga kita sebentar akan lakukan sesuatu, kita akan praktek sesuatu. Dan saya berdoa Anda akan diberi anugerah yang luar biasa. Amen. Sekarang saya minta semua yang bawa panji-panji berdiri dan diangkat ke atas. Teman-teman yang belum tahu bergabung kemana Anda bisa bergabung. Yang pegang panji-panji berdiri, angkat ke atas. Saya minta yang duduknya mencar-mencar, Anda merapat semua. Karena hari ini kita akan buat satu hal. Saya minta setiap orang berdua-berdua nanti saling mendoakan. Apa yang dibutuhkan, Anda tanya Roh Kudus, jangan tanya orangnya. Aku harus mendoakan apa untuk orang ini. Dan minta supaya Tuhan memberikan pemulihan. Tentara yang perang, kalau tentara itu sendiri luka dan tentara sendiri itu dalam keadaan tidak siap, tidak cukup fit untuk perang, tidak akan ada kemenangan akan diberikan. Oke, tolong yang berpencar Anda bisa gabung, yang tidak ikut dengan bendera manapun Anda bisa gabung, ikut dan kemudian Anda harus merapat duduknya supaya Anda punya teman di sebelah, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Sebentar kita akan saling mendoakan. Oke, saya tunggu beberapa detik Anda bergabung dan cepat gabung dengan cepat supaya Anda bisa melakukan sesuatu hari ini. Ingat, ini pelatihan, saudara, bukan seminar, tapi ini pelatihan. Ini pelatihan. Besok kita akan praktek lebih banyak lagi. Dan kemudian ada waktu-waktu selama 3 bulan ini kita akan kerjakan sesuatu yang ajaib. Silahkan dengan cepat bergerak. Kalau masih mau ganti tempat dan sebagainya, Anda ikut dengan bendera di mana dinaikkan dan dikibarkan. Sudah semua? Besok diingat ya, saudara ikut dengan kelompok mana? Besok diingat Anda ikut dengan kelompok mana? Baik, mari semua berdiri sama-sama. Kalau ada suami istri mau saling mendoakan juga boleh. Tapi kalau Anda mau dengan yang lain juga silahkan. Jangan lupa besok kelompoknya. Anda bergabung dengan mana supaya kita bisa buat manuver dan bergerak bersama-sama. Mari semua berbahasa lidah. Dan bukankah Tuhan yang memulai dengan berkata, yang lemah berkata aku kuat. Yang miskin berkata, aku kaya. Bukankah itu kekuatan untuk membalikkan keadaan? Tuhan tidak mengajari kita untuk berhalusinasi. Dia mengajari kita membalikkan keadaan. Anda dan saya dengan kuasa Roh Tuhan diberi anugerah kekuatan otoritas membalikkan keadaan. Biar berbalik keadaan kita, berbalik keadaan bangsa negara ini, berbalik keadaan kota-kota kita. Yang miskin berkata aku kaya, yang lemah berkata aku kuat, aku kaya, aku kuat, aku kaya, aku kuat, karena Tuhan, karena Tuhan. Karena Tuhan, Engkau bawa kami dalam pengertian ini Tuhan. Engkau bawa kami dalam pengertian ini. Engkau bawa kami dalam pengertian ini. Engkau Tuhan yang luar biasa. Meteraikan apa yang kami terima daripadamu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Besok Tuhan kumpulkan kami tepat jam 5 pagi. Kami akan mulai memberkatakan untuk membalikkan keadaan. Keadaan pasti berbalik. Keadaan pasti berbalik. Kami akan kawal terus mandat dan berkat. Sampai jadi seperti yang Tuhan mau. Dan tidak akan kami biarkan setan menahannya. Apalagi menggagalkannya. Dan tidak akan kami biarkan setan merusak bangsa negara ini. Keadaan pasti berbalik. Dan sedang berbalik. Karena Tuhan Panglima Perang kami. Terima kasih Bapa, kami pulang malam ini dengan sejahtera
dengan berkat daripadamu. Siapkan kami, beri kami 2 ayat pertahanan, 2 ayat membalikkan keadaan. Kami tahu keadaan kami pasti dibalikkan Tuhan. Kami kaya dan kami kuat karena Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita berkata, amin.